PD Flores Timur mantap terpercaya. Selamat pagi sahabat 92 dimanapun suara kami dapat Anda tangkap. Jumpa kembali di pagi hari ini dalam rangkaian kegiatan Bintek Smart City ya, yang berlangsung selama 2 hari, tepatnya di Aula Saron Sandominggo Larantuka. Baik, pagi hari ini untuk hari yang kedua di tahap kedua ini sedang berlangsung diskusi ya terkait dimensi-dimensi yang sudah disajikan atau disampaikan. Dan saat ini saya sedang berada bersama salah satu tokoh masyarakat. Beliau juga adalah pengamat politik, tokoh budaya. Ya, tentu pagi hari ini banyak masyarakat Flores Timur sudah tak asing lagi sosok yang satu ini. Bapak Bernardo Stukan, selamat pagi. Terima kasih waktunya. Ya, ini saya melihat sudah 2 hari Bapak mengikuti kegiatan Bintek Smart City. Kira-kira seperti apa pandangan Bapak terkait dengan penyusunan ya? Penyusunan apa kegiatan penyusunan master plan ini? Baik, yang pertama memang setelah saya 2 hari mengikuti kegiatan tahap kedua, sebenarnya dalam diri saya menyesal mengapa tidak mengikuti pada tahap pertama di bulan Juni, karena bagi saya ini sangat bermanfaat. Memang kalau dilihat dari perspektif pembangunan, substansinya itu tidak geser. Tapi pendekatan dan metodenya ini yang luar biasa. Jadi selama ini kita selalu mendengung-dengungkan yang namanya inovasi, yang namanya partisipasi, yang namanya integrasi. Justru ini yang diusung oleh Smart City, ya toh? Sehingga obsesi saya dalam mengikuti kegiatan ini mengejar apa hal itu, inovasinya apa. Jangan sampai kita akan terjebak mengulang lagu lama. Sehingga terobosannya perlu kita lakukan. Di sana menurut saya itu bagaimana ego sektoral yang selama ini terjadi itu hilang akibat pendekatan baru. Jadi selama ini pembangunan kita itu tidak boleh dikatakan tidak gempur menyeluruh, dia hanya parsial. Sehingga barusan saya sampaikan tadi misalnya strategi dalam perawatan lingkungan. Pertanyaannya partisipasi masyarakat gimana? Maka terobosan yang dilakukan misalnya terbentuknya tim siaga bencana desa di semua desa. Lalu kadang-kadang dalam pelaksanaan program itu kita selalu beralasan bahwa dana kita terbatas. Bagaimana kita berpikir dengan dana terbatas tapi tidak bisa menjangkau seluruh wilayah. Selama ini kadang-kadang program OPD hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat, tapi tidak direplikasikan ke desa-desa lain. Sehingga saya tadi menawarkan satu pemikiran bagaimana kampanye dan aksi berjenjang. Di kabupaten itu dia melakukan aksi kampanye dan aksi ke kecamatan. Dan tidak berhenti di situ. Kecamatan punya program untuk melakukan aksi ke bawah, ke desa kelurahan yang dia bawahi. Sebab pembangunan itu nyata itu di masyarakat desa. Jadi bagaimana kabupaten itu fokus pada melahirkan regulasi-regulasi baru untuk respons terhadap inovasi. Dan menyiapkan program pendampingan. Tapi dia tidak langsung menangani sebuah kelompok sendiri. Jadi dalam diskusi saya dengan banyak teman-teman di LSM itu pemberdayaan masyarakat itu di tingkat komunitas. Sedangkan di government itu advokasi kebijakan. Sehingga isi dari kegiatan ini bagi saya luar biasa untuk menciptakan Flores Timur ke depan yang lebih baik. Pak Dustukan, tentu kita ketahui bahwa master plan dan quick win ya ini dalam melahirkan program unggulan untuk daerah kita. Nah, kira-kira
konsep atau bagaimana menurut Bapak ya untuk menyusun program, tentu dengan mengharapkan kecepatan, terutama dari aspek kesiapan yang ada di Flores Timur. Jadi sebenarnya Flores Timur bukan kaget-kaget baru mulai membangun, ya, katakan saja sejak tahun 58 terbentuknya kabupaten itu pun sudah membangun, dan pada dasarnya pembangunan ini selalu mendongkrak untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Lalu kalau pengamatan sebenarnya tidak ada banyak hal baru dari waktu ke waktu, karena kita akan bergumul dengan realitas yang sama, kemiskinan, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, gitu. Lalu dari waktu ke waktu ada terobosan-terobosan. Yang hemat saya dalam penyusunan master plan, itu bagaimana partisipasi semua pihak. Istilahnya bagaimana dia merekrut dari bawah pikiran-pikiran itu, kemudian setelah itu bagaimana breakdown, melakukan sosialisasi. Kita memiliki kesamaan ide dan satu hal. Kalau menurut Pak Du sendiri, apakah Flores Timur mampu menjadi smart city? Mampu. Flores Timur itu orang cerdas. Oke, nah apa yang kira-kira harus perlu dibenahi atau perlu dibuat ya untuk master plan-nya di dalam mengembangkan program Smart City ini? Iya, jadi kalau yang harus dilakukan itu sebenarnya itu tadi dalam perumusan mulai dengan penyusunan master plan itu partisipasi itu harus betul-betul murni, tidak hanya sekedar nama. Katakan saja kehadiran tokoh masyarakat atau pihak-pihak non OPD itu tidak hanya sebagai pelengkap penderita untuk memberikan legitimasi terhadap program, tetapi betul mereka ditantang untuk memberikan sumbangan pemikiran. Pengalaman saya di luar birokrasi yang selalu terlibat dalam kegiatan birokrasi, kadang-kadang sudah ada konsep yang tidak terbuka kepada sebuah usulan baru. Jadi perlu sebuah penyusunan yang agak visible, ya toh. Jadi kita tidak terkaku, tapi memang saya paham bagaimana budaya birokrasi yang berdasarkan juga dogmis, ya toh. Tetapi bagaimana kita bermain dalam sistem, sehingga kerangkanya itu sama di seluruh wilayah Indonesia, tetapi muatannya itu ada beda. Flores Timur dan Lembata, Flores Timur dan Mere misalnya toh. Siap. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Diustukan untuk waktunya karena masih ada sesi diskusi. Terakhir Pak, harapan dari kegiatan BIMTEK ini? Harapan dari kegiatan BIMTEK ini, harapan saya yang paling dalam kesungguhan para pemimpin, ya toh, untuk menindaklanjuti, terutama bagaimana teman-teman kita di DPR. Kadang-kadang teknokrat sudah menyusun begitu bagus dan melibatkan partisipasi masyarakat, dia mentok pada keputusan politik. Itu persoalan, ya, sehingga ya minta maaf kadang-kadang saya omong keras, teman-teman di dewan, wakil-wakil kami coba rendah hati, mengakui bahwa pekerjaan teknokrat dan kami lain yang terlibat dalam politik itu bukan mimpi malam buat besok. Jadi katakanlah harapan saya itu dia dijemput oleh kebijakan, karena bagaimanapun juga pada akhirnya maunya pemimpin daerah seperti apa, apakah dia terintegrasi di dalam kampanye politik.